Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku diusir pulang ke rumah orang tuaku, tepat pada H1 Lebaran, hanya karena satu kalimat dari ibu mertuaku, rumah sudah terlalu sesak. Aku pun tidak mempersulit, langsung mengangguk, mentransfer 5 juta rupiah untuk beliau mempersiapkan Lebaran, lalu mengemasi barang-barangku dan pulang. Anggap saja agar rumah mertuaku menjadi lapang sesuai keinginan mereka. Namun baru saja pagi takbiran, beliau meneleponku 99 kali, dengan suara panik seperti rumahnya kebakaran. Kamu blokir kartunya begini, seisi rumah mau makan apa? Ah, ternyata yang disebut sesak itu masih membutuhkan uang dari menantunya agar hidangan di meja bisa lebih lapang. Jika ada yang bertanya, periode mana dalam setahun yang paling membuatku lelah, sudah pasti akan kujawab, beberapa hari menjelang Lebaran. Tapi jika ditanya, momen mana yang paling membuatku sadar, maka jawabannya adalah siang hari H1 Lebaran tahun itu. Siang di mana aku baru saja didorong keluar dari rumah tempatku menjadi menantu selama 6 tahun, dengan nada yang sangat halus namun menusuk begitu dalam. Saat itu aku sedang di dapur, tempat di mana sejak pagi aku belum beranjak seinci pun. Asap dari panci ketupat di teras belakang baru saja mengepul. Aku sudah harus berlari ke dalam untuk memeriksa kembali bahan-bahan untuk opor dan rendang. Daging, santan, bumbu-bumbu, kentang, semua sudah kusiapkan dengan lengkap. Tidak ada yang memintaku melakukannya serinci itu. Tapi memang, tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa memasak dengan benar jika bukan aku yang mengurusnya. Aku bukanlah orang yang mudah marah. Bahkan di tahun-tahun pertama menjadi menantu, ibu mertuaku sering memujiku sebagai sosok yang terampil, tahu diri, dan tidak pernah mengeluh seperti menantu tetangga sebelah. Tapi semakin lama, semakin jelas satu hal. Menantu yang terlalu hebat juga bisa dibenci. Aku membungkuk untuk mengelap pinggiran kompor. Tanganku masih kotor, tapi ponsel di sakuku bergetar. Nama yang familiar muncul di layar, Mas Bima. Aku segera mengelap tangan dengan serbet dan mengangkat telepon, suaraku langsung melembut. Halo mas, opor sama rendangnya sudah hampir jadi loh, besok tinggal dihangatkan saja. Rumah juga sudah beres semua, rapi banget. Mas tenang saja bertugas di kesatuan, ya? Iya, aku kangen banget sama mas. Suara suamiku di seberang sana tetap tenang seperti biasa. Memang istri mas paling hebat, tapi jangan semua dikerjakan sendiri, ya. Biar ibu sama Dina ikut bantu biar kamu gak kecapekan. Aku mendengar itu dan hanya bisa tersenyum dalam hati. Jika aku lepas tangan, apa mereka berdua bisa mengurusnya? Ibuku hanya mondar-mandir di ruang tamu, sementara Dina sibuk dengan lipstik dan ponselnya, sesekali masuk ke dapur untuk mengecek lalu menyelinap keluar lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengucapkan salam lalu menutup telepon. Belum sempat aku memasukkan ponsel ke saku, sesosok bayangan sudah berdiri menghalangi pintu dapur. Itu ibu mertuaku, Ibu Ratih. Beliau bersedekap, raut wajahnya tidak bisa disebut tegang, tapi juga tidak ada sedikit pun keramahan. Beliau melirik panci opor ayam yang sedang kumasak, lalu mengalihkan pandangannya padaku. Citra, ibu mau bicara sesuatu, dengarkan baik-baik. Aku mengangkat wajah, tertegun sejenak karena nada suaranya tidak seperti biasanya. Tahun ini rumah kita ramai sekali untuk Lebaran. Si Adi sama Dina kan menginap di sini. Rumah ini juga jadi agak sesak. Begini saja, tahun ini kamu Lebaran di rumah orang tuamu saja. Ya, biar lebih leluasa. Aku membiarkan pisau pengupas kentang tergeletak di talenan, tanganku bersandar di meja dapur, lalu berbalik menatapnya, mataku tidak lagi menghindar. Maksud ibu, menantu pertama yang sedang menyiapkan hidangan Lebaran untuk seluruh keluarga disuruh pulang ke rumah orang tuanya, biar lapang? Iya, pulang saja ke sana biar lebih enak. Oh ya, sekalian transfer ibu 5 juta lagi, ya. Ibu sama Dina rencananya sore ini mau ke mall beli beberapa barang lagi, soalnya masakan yang kamu buat ini kurang cocok sama selera mereka. Aku tersenyum getir. Keringat di dahi belum sempat kering, tapi aku sudah harus menelan kepahitan ini. Belum sempat aku membuka mulut, dari ruang tamu Dina berlari masuk seolah sudah menunggu isyarat. Dia mengenakan gamis bunga-bunga, rambutnya yang baru dikeringkan masih wangi sampo, dan begitu masuk langsung tersenyum manis. Mbak Citra? Kata ibu ada benarnya juga, loh. Rumah jadi ramai banget, lagi pula di rumah orang tua mbak kan sepi. Mending mbak pulang ke sana saja, urus Lebaran di sana biar lebih nyaman. Di sini ada ibu sama aku, mbak tenang saja. Aku menatapnya selama beberapa detik, tatapan yang cukup lama untuk membaca kegembiraan di matanya, gaya membujuk palsu yang tidak bisa menyembunyikan niat kemenangannya. Aku menghela napas ringan lalu tersenyum. Oh, kamu bisa urus semuanya, ya? Hebat. Kalau begitu, mbak nggak akan mengganggu lagi. Aku beralih pada Ibu Ratih, suaraku datar. Citra akan pulang. Uangnya juga akan langsung Citra transfer. Beberapa detik kemudian, aku berkata singkat, sudah saya transfer Bu.
silakan dicek. Dapur kecil itu tiba-tiba senyap. Ibu Ratih sepertinya tidak menyangka aku akan setuju secepat itu. Dina juga sedikit terkejut, ia melirikku lalu beralih ke ibu mertuanya. Tak ada yang bicara lagi. Aku melepaskan celemekku, melipatnya rapi di atas meja, mengelap tangan, lalu berjalan keluar. Aku berhenti sejenak di pintu, menatap mereka berdua, dan berkata dengan lembut, "Selamat merayakan Lebaran yang nyaman. Ya, semoga tidak ada yang menyesal." Aku melangkah keluar dari gerbang rumah mertua, membuka pintu mobil, dan perlahan duduk di kursi pengemudi. Ini adalah mobil yang kubeli sendiri, dengan uang yang kukumpulkan selama hampir 6 tahun bekerja di industri media. Selama menjadi menantu di rumah ini, aku tidak pernah membiarkan siapapun pusing soal pengeluaran besar. Bahkan ibu mertuaku pernah membanggakan ke seluruh tetangga bahwa menantu pertamanya sangat hebat, bisa mencari uang dan tahu sopan santun. Tapi hari ini, beliau jugalah yang mengusirku dari rumah itu atas nama rumah sesak. Aku menyalakan mesin, memasang sabuk pengaman, lalu duduk diam sejenak. Melalui kaca, angin dari sawah di kejauhan masuk, meniup rerumputan kering di pinggir jalan. Langit satu Lebaran tampak lengang, hanya ada beberapa motor yang membawa parsel Lebaran melintas dengan tergesa-gesa. Aku menatap lurus ke depan, tak ingin menyalakan radio atau musik. Aku menginjak gas, mobil mulai melaju ke jalan raya. Saat itulah, potongan-potongan kenangan, detail-detail yang selama ini kuabaikan, tiba-tiba muncul serentak di kepalaku seperti film yang diputar ulang. Pertama kali adalah sekitar 2 bulan lalu. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Baru saja melewati kamar Dina, adik iparku, aku mendengar suaranya yang pelan namun sangat jelas. "Bu, aku dengar Mbak Citra cerita ke temannya. Katanya keluarga kita ini menghabiskan uangnya, sampai ibu pun harus segan sama dia. Aku dengarnya nggak enak banget, Bu." Mbak Citra itu gayanya seolah-olah dia tulang punggung keluarga. Sementara ibu kayak orang yang numpang hidup sama dia. Aku terpaku di balik dinding, jantungku berdebar kencang. Aku ingat betul hari itu aku tidak membuat keributan. Aku tidak masuk dan melabraknya. Aku bahkan mencoba meyakinkan diri sendiri, mungkin dia hanya asal bicara, atau ibu mendengarnya pun pasti paham siapa aku sebenarnya. Tapi aku salah. Kalimat itu mungkin adalah percikan api pertama. Di lain waktu, saat di pasar, aku mampir ke lapak sayur langgananku. Bu Lastri, penjual bawang itu, sangat akrab denganku. Tapi begitu melihatku, beliau tersenyum aneh. "Wah, Mbak Citra akhir-akhir ini sibuk sekali, ya? Saya dengar-dengar semua kebutuhan Mbak sudah ditanggung suami, nggak perlu repot-repot kerja lagi. Terus saya juga dengar dari Dina, katanya Mbak sekarang suka menggurui ibu mertua, ya?" Aku berusaha menjaga wajahku tetap normal, tapi hatiku sudah mulai bergejolak. Aku tidak pernah menggurui siapapun, apalagi ibu mertuaku. Aku hanya sering memberi masukan tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak di rumah, seperti soal pengeluaran, penataan ruang tamu, atau pembagian uang THR untuk keponakan. Tapi ternyata, masukan yang baik-baik itu di telinga Dina berubah menjadi menggurui dan sok tahu. Aku tidak bereaksi. Aku diam. Tapi apa hasil dari kesabaranku itu? Hasilnya adalah di siang satu Lebaran ini, aku diusir pulang ke rumah orang tua seolah aku ini benalu. Aku meremas setir. Jari-jariku menekan begitu kuat hingga bekas kuku tercetak di telapak tanganku. Tapi aku tidak melepaskannya, karena saat itu aku menyadari satu hal penting. Ibu mertuaku tahu persis bahwa akulah yang memegang kendali keuangan di rumah ini. Beliau tahu setiap rupiah yang beliau pakai untuk belanja, setiap parsel Lebaran untuk kerabat, semuanya berasal dari rekeningku. Lalu kenapa beliau tetap mengusirku? Hanya ada satu alasan, beliau takut. Takut posisi sebagai penguasa keuangan di keluarga membuat beliau kehilangan kendali. Takut menantu pertamanya yang terlalu hebat akan membuatnya menjadi orang yang bergantung. Takut orang luar melihatnya sebagai ibu mertua yang harus segan pada menantunya. Dan ketakutan itu, ditambah dengan bisikan racun dari Dina, telah mendorongnya mengambil langkah ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tertawa sinis. Suaraku keluar dengan lirih. "Bagus sekali, Dina. Kamu mau menarik ibu ke pihakmu, mau menendangku keluar dari papan catur ini kan? Kalau begitu, ayo kita main satu babak. Akan kutunjukkan siapa yang memegang ratu terakhir." Pagi takbiran, aku duduk sendirian di dapur kecil rumah orang tuaku. Tanganku mengaduk kopi sambil memandangi sinar matahari yang menembus celah jendela kayu tua. Dapur ini sudah sangat akrab bagiku sejak kecil, dari aroma asap kayu bakar hingga suara sandal jepit ibuku setiap kali menyiapkan hidangan untuk keluarga. Suasana menjelang Lebaran di kampung, meskipun sibuk, tidak pernah terasa menyesakkan. Sebaliknya, begitu hangat. Aku menyesap kopi, rasa pahit dan manis perlahan larut di lidah. Tanganku yang masih berbau bawang dan daun salam membuatku tersenyum sendiri.
Ponsel di meja tiba-tiba bergetar. Awalnya hanya satu pesan, lalu disusul satu panggilan tak terjawab. Aku melirik, itu nomor ibu mertuaku. Sedetik kemudian, dua panggilan lagi. Lalu tiga, lalu tujuh, seperti gelombang yang menerjang pantai, terus-menerus dan tergesa-gesa. Kurang dari 5 menit, layar ponselku sudah penuh dengan notifikasi panggilan tak terjawab, disertai rentetan pesan. Angkat telepon ibu, sekarang. Kartunya kenapa? Ibu nggak bisa tarik tunai. Kami sekeluarga lagi di mal ini. Kamu main-main, ya? Aku menghela napas ringan, bukan karena kesal, tapi karena merasa semuanya berjalan sesuai prediksiku. Aku meletakkan cangkir kopi, bersedekap, dan bersandar di kursi. Biarkan saja. Aku menghitung setiap getaran ponsel seolah sedang menghitung detak jantung seseorang yang mulai panik karena kehilangan kendali. Setelah bosan, barulah aku mengangkat telepon. Suaraku tenang, dengan sedikit nada terkejut yang dibuat-buat. Halo, Bu? Ada apa kok telepon terus? Penting sekali, ya? Hanya sedetik kemudian, dari seberang sana terdengar suara histeris, kacau seperti disiram air mendidih. Citra, ini ibu, kenapa baru angkat telepon? Hah? Kamu apakan kartu ATM-nya sampai ibu nggak bisa tarik uang? Ditolak terus. Ibu sama Dina lagi di pusat perbelanjaan, barang sudah numpuk di kasir. Orang-orang sudah menunggu, tapi uangnya nggak bisa diambil. Kamu blokir kartunya kan? Kalau begini caranya, seisi rumah mau makan pakai apa? Oh, kartu saya ya Bu? Iya, sudah saya blokir, ucapku. Di seberang sana hening seketika, bukan hening karena setuju, tapi hening karena syok tak percaya, dan kemudian, teriakan meledak. Kamu gila, ya? Beraninya kamu blokir? Buka lagi sekarang juga. Kamu mau kita semua mati kelaparan. Aku tertawa ringan, masih dengan nada suara yang tenang, jenis ketenangan yang membuat orang marah tapi tak tahu harus berbuat apa. Loh, ibu ini aneh. Bukannya kemarin ibu bilang rumah sesak? Benar, kan? Saya juga tidak berniat mengganggu. Rumah ramai, berarti banyak orang yang bisa ikut mengurus. Lagi pula kan ada Dina. Dia bilang ke saya pulang saja, di rumah ada ibu dan dia yang bisa urus semua. Mendengar itu saya jadi tenang sekali, Bu. Aku sengaja menekan setiap kata bisa urus semua, tidak dengan suara tinggi, hanya pada waktu yang tepat. Dan benar saja, di seberang sana nada suara mulai menurun. Suara ibu mertuaku tidak lagi membentak, tapi berubah menjadi panik yang sesungguhnya. Tapi kan dia cuma ngomong begitu saja. Dina mana punya uang, ibu tidak tahu apa-apa. Kamu harus buka lagi kartunya sekarang, kalau tidak lebaran tahun ini kita tidak makan apa-apa. Aku mengerutkan kening, memandang ke arah parsel buah-buahan yang sedang ditata ibuku. Ada pisang hijau dan nanas madu yang kuning keemasan. Aku merasa berada di tempat yang seharusnya. Bu, saya juga sedang sibuk menyiapkan hidangan di sini. Saya tutup teleponnya dulu, ya. Coba ibu minta tolong Dina untuk cari solusi. Bagaimanapun juga, dia kan sudah janji bisa urus semua. Lalu, tanpa menunggu jawaban, tanpa perlu mendengar penjelasan, penyesalan, atau permintaan maaf yang setengah hati, aku memutuskan panggilan. Kemudian dengan beberapa gerakan cepat, aku memblokir semua nomor ibu mertuaku, Dina, dan juga Adi, adik iparku. Aku menatap layar yang sudah gelap, lalu kembali menatap ayah dan ibuku. Sinar matahari masih menyelinap di antara pelepah pisang di halaman, menyinari rambut ayahku yang mulai memutih dengan hangat. Aku bergumam pada diri sendiri, lebaran tahun ini, aku hanya akan mempertahankan apa yang benar-benar layak dipertahankan. Beberapa saat kemudian, aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi CCTV. Aku diam-diam mengamati apa yang terjadi di seberang sana. Tepat saat ibu mertuaku dan Dina melangkah masuk dengan wajah kesal. Wajah mereka berdua hitam seperti dasar panci. Ibu Rati masuk lebih dulu, sambil melepas kerudungnya dengan kasar, napasnya terengah-engah karena marah dan lelah. Sesampainya di ruang tamu, beliau melempar kantong belanjaan ke meja lalu buru-buru mengambil ponselnya. Di tengah rumah, ibu mertuaku, dengan satu tangan berpegangan pada kusen pintu, tangan lainnya gemetar memegang ponsel. Matanya memerah karena marah, karena tak berdaya, dan mungkin karena untuk pertama kalinya menyadari bahwa ketika kehilangan kendali atas uang, seseorang bisa jatuh ke dalam kekacauan yang begitu parah, tidak bisa dihubungi lagi. Nomornya diblokir semua. Ibu sudah telepon terus dari tadi pagi, tapi jawabannya mesin terus. Beliau bergumam seolah bicara pada diri sendiri. Dina berdiri di sampingnya, tangan dimasukkan ke saku gamisnya, wajahnya berusaha menunjukkan kekhawatiran yang tulus, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti seorang penabur benih yang sedang menunggu dalam diam untuk melihat apakah tanamannya akan berbunga atau berbuah racun. Bu, mungkin Mbak Citra marah sekali makanya begitu.
Coba biar Dina yang telepon. Iya, iya, coba kamu telepon. Merayu dia juga tidak apa-apa nak. Ibu yang salah bicara, ibu mengaku. Asalkan kartunya dibuka lagi, sudah cukup. Saat itu, Dina mengeluarkan ponselnya dan menekan nomorku. Matanya masih memancarkan kepercayaan diri, atau setidaknya kegembiraan tersembunyi melihat ibu mertuanya sudah melunak. Tapi saat layar ponselnya menunjukkan panggilan gagal dan nada tunggu tidak lagi terdengar, Dina tertegun. Tangannya yang memegang ponsel, menegang lalu terkulai lemas. Suaranya mulai terbata-bata, mungkin Mbak belum dengar Bu. Atau sedang sibuk di dapur. Ibu Ratih berbalik dengan cepat, nyaris membentak, suara orang yang terpojok. Sibuk apa? Kamu tidak tahu tadi di kasir ibu diteriaki kasirnya seperti apa? Rumah belum dipel. Hidangan lebaran belum dimasak. Ini sudah sore takbiran, dan dia berani-beraninya memblokir kartu, meninggalkan rumah ini begitu saja. Begitu Ibu Ratih selesai, Dina langsung melontarkan kalimat pembelaan, untuk melempar tanggung jawab sekaligus meredakan amarah mertuanya. Mungkin juga karena kemarin ibu bicaranya terlalu keras sama Mbak. Ingat kan Bu? Ibu bilang rumah sesak, mengusir Mbak pulang. Mungkin Mbak benar-benar tersinggung, Bu. Tapi Ibu Ratih bukan orang yang mudah dibujuk saat sedang marah besar. Beliau menatap tajam Dina dengan pandangan sedingin pisau, lalu melontarkan kalimat yang tak pernah Dina duga. Kamu diam, kamu yang pertama kali menyuruhnya pulang. Tanpa kamu kompor-kompori di telingaku, apa ibu akan mengucapkan kata-kata itu? Wajah Dina saat itu pasti langsung pucat pasi. Matanya mulai melirik ke sana kemari, mulutnya komat kamit hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya terdiam. Karena ia tahu, satu kalimat salah di saat yang salah bisa mengubah sekutu menjadi musuh yang menunjuk wajahnya tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, Dina berpura-pura berpikir lalu berkata pelan, Bu, coba pinjam ponsel Mas Adi, telepon lagi. Seketika, Ibu Ratih beralih ke lemari dan mengambil ponsel Adi, tangannya masih gemetar hebat. Aku bisa melihat urat di pergelangan tangannya menonjol. Beliau menekan nomorku, mendekatkan ponsel ke telinga, tapi hanya beberapa detik kemudian beliau membanting ponsel itu ke sofa, berteriak nyaris kehilangan kendali. Ya Tuhan, dia blokir semuanya, satu rumah ini diblokir semua, tidak ada yang tersisa. Hidangan belum ada, rumah seperti kapal pecah. Sekarang bagaimana ini, lebaran macam apa ini? Aku duduk diam, tanpa tawa sedikit pun. Tapi di dalam hatiku, sebuah emosi aneh muncul, bukan rasa puas, bukan rasa senang. Ini lebih seperti pencerahan, sebuah kesadaran yang dingin bahwa terkadang kita tidak perlu berteriak. Kita hanya perlu menghilang dan meninggalkan kekosongan tepat di tempat orang meremehkan kita. Lalu ibu mertuaku melempar selendang yang tersampir di bahunya, berkacak pinggang, dan meraung seolah ingin melepaskan semua tekanan yang ada. Ya Allah, ini sudah sore takbiran. Sekarang cari uang di mana untuk belanja? Dina, kamu punya uang, kan? Kasih ibu 10 juta, sekarang. Kalimat itu meledak seperti bom, mengguncang seisi ruangan yang tadinya sunyi. Dina terkejut, mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap, suaranya mencicit seperti anak kucing basah. Bu, Dina mana punya uang sebanyak itu? Gaji kami berdua setiap bulan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu minta 10 juta sekarang, atau mungkin ibu masih punya tabungan? Lalu ia melihat sekeliling, seolah mencari perlindungan di ruangan yang sudah tak ada lagi pendukungnya. Ibu mertuaku melotot, menunjuk lurus ke wajah Dina, bibirnya bergetar karena marah, setiap kata keluar dari sela-sela giginya. Tabungan apanya? Tabungan ibu yang dikumpulkan setahun ini sudah habis ibu berikan pada kalian untuk membeli motor itu. Sekarang kamu masih berani bertanya soal tabungan. Sampai di situ, beliau menghentakkan kakinya, kursi di belakangnya bergeser karena guncangan. Udara terasa membeku, aku merasa seolah setiap napas di sana ditarik hingga batasnya. Dina, yang jelas-jelas sudah terpojok tapi menolak diam, segera mengubah taktiknya ke strategi menyalahkan, gaya yang sudah sangat kukenal. Bu, ibu jangan marah dulu, kejadian hari ini kan juga salah Mbak Citra. Coba ibu pikir, lebaran sudah di depan mata tapi dia bersikap sekasar ini. Menurutku, Mbak sudah lama menunjukkan sikap meremehkan ibu, selalu bertingkah seolah-olah hanya dia yang bisa mengurus rumah ini. Kurasa dia sengaja melakukan ini agar semua orang lihat, tanpa dia, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Suara ibu mertuaku menjadi serak, tapi tidak melunak. Terdengar seperti gesekan logam, tajam dan menusuk. Kamu terus bilang dia sombong, dia jahat. Tapi setidaknya dia bisa cari uang. Dia yang menafkahi rumah ini selama bertahun-tahun. Kalau kamu, apa hebatnya? Selain mulut manismu itu. Dina ternganga, matanya memerah seperti akan menangis. Tapi sebelum air matanya jatuh, ibu mertuaku melanjutkan, kali ini tanpa basa-basi. Kenapa diam saja di situ? Jawab. Uangnya mana? Kamu punya tidak?
Tidak punya tapi berani menjamin bisa mengurus lebaran tahun ini? Atau kamu hanya bisa duduk manis menjelek-jelekan Citra di belakang? Padahal kamu juga menantu di rumah ini? Aku memejamkan mata sejenak, bukan untuk menghindari pemandangan itu, tapi untuk merekam perasaan ini. Momen di mana orang yang pernah menganggapku parasit, sekarang harus berbalik bertanya pada menantunya yang lain. Uangnya mana? Tanpa perlu berkata apa-apa, segalanya mulai berjalan dengan sendirinya ke arah yang seharusnya, dan ini baru retakan pertama. Aku tahu retakan-retakan berikutnya akan datang dengan cepat. Ibu Ratih berjalan mondar-mandir di ruangan, lalu duduk, lalu berdiri lagi. Beliau tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi wajahnya pucat seperti kertas, keringat membasahi pelipisnya, dan matanya kosong seolah sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Setelah waktu yang sangat lama, terdengar suara pelan dari Dina. Suaranya ragu-ragu, tapi berusaha dilembutkan. Bu, coba ibu minta maaf sama Mbak Citra, bagaimana bu, coba kirim pesan. Siapa tahu kalau Mbak lihat ibu mengalah, dia mau membuka blokir kartunya. Kalimat itu tidak keras, tapi jatuh di telinga Ibu Ratih seperti sambaran petir. Beliau terdiam sejenak, hanya sedetik, lalu seolah ada sesuatu yang meledak di dadanya. Beliau meraung. Apa? Aku ibu mertua harus minta maaf pada menantu? Kamu sudah gila, ya? Sambil berteriak, beliau menggebrak meja. Suara brak, menggema, seisi ruangan seolah ikut bergetar. Semua ini karena kamu menghasutku, makanya aku mengusirnya. Sekarang rumah hancur berantakan, hidangan tidak ada, uang juga tidak ada. Mukaku mau diletakkan di mana? Aku kelaparan, aku malu sama tetangga. Kamu dapat apa? Hah, Dina? Kamu dapat apa? Dina pucat pasi, tak sempat bereaksi. Ia membuka mulutnya lalu berbisik seolah takut angin pun mendengarnya. Bu, aku tidak menghasut ibu apa-apa. Kurasa Mbak Citra hanya mengarang cerita untuk memecah belah kita. Ibu jangan percaya padanya, Bu. Mengarang cerita? Apa yang perlu dia karang? Dia pandai mencari uang. Bima, suaminya, perwira TNI yang punya jabatan. Apa untungnya dia menjatuhkan orang sepertimu? Aku beritahu kamu Dina, kamulah yang iri hati, yang suka mengadu domba. Kamu yang membuat rumah ini kacau balau hanya karena ingin menyingkirkan Citra. Lalu beliau berdiri lagi, menunjuk lurus ke wajah Dina, matanya menyala-nyala. Kamu itu benalu, tidak berguna. Aku tidak mau lagi melihat wajah munafikmu itu. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Saat itulah Adi baru berani keluar dari kamar. Ia tergagap. Suaranya parau. Bu, jangan marah lagi. Istriku mungkin salah bicara. Tapi jangan diusir, Bu. Tapi belum selesai ia bicara, ibu mertuaku sudah membentaknya habis-habisan. Kamu juga. Dasar lemah. Sepanjang hari hanya mendengarkan hasutan istrimu. Mulai sekarang, jangan pernah membela siapapun di depanku. Pergi kalian semua. Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi. Pergi. Teriakan itu menggema hingga menembus layar ponselku. Aku bisa merasakan getaran di rumah itu, saat beliau ambruk ke kursi. Adi terdiam, wajahnya membiru, sementara Dina menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Ia berlari sambil menabrak pinggiran meja hingga terjatuh, lalu bangkit dengan susah payah dan masuk ke kamar, membanting pintu. Pemandangan terakhir yang kulihat adalah ibu mertuaku terduduk lemas, kedua tangannya mencengkeram pinggiran kursi, matanya menatap kosong ke depan. Beliau tidak lagi berteriak, tapi napasnya masih terengah-engah, tangannya gemetar hebat. Rasa dingin itu bukan berasal dari cuaca, tapi dari kenyataan. Lebaran ini, beliau telah dengan tangannya sendiri menyingkirkan satu-satunya orang yang bisa menopangnya. Tanpa uang, tanpa hidangan, tanpa ada yang memihaknya, dan yang paling menakutkan, tanpa harga diri yang tersisa. Aku masih ingat betul pagi hari H+3 Lebaran. Suamiku, Bima, pulang. Aku belum pernah melihatnya semarah itu. Ia tiba di rumah orang tuaku, masih mengenakan seragam dinasnya, bahunya masih berdebu karena perjalanan, tapi wajahnya sedingin besi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat aku membuka pintu, hanya menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu bukan untuk menenangkan, tapi untuk menjaga dirinya sendiri tetap tenang. Aku tahu ia perlu mendengar, dan aku tidak membiarkannya bertanya. Aku menceritakan semuanya, tanpa satu keluhan, tanpa satu celaan. Aku hanya bercerita dengan tenang, jelas, setiap detail kecil, dari ucapan ibu mertuaku, tawa sinis Dina, hingga cara mereka memandangku seperti duri yang menghalangi jalan, dan juga bagaimana mereka mengusirku tepat di hari H1 Lebaran, lalu keesokan paginya menelepon ratusan kali hanya karena tidak bisa menarik uang untuk belanja. Suamiku diam dari awal hingga akhir, tapi tangannya meremas bahuku begitu erat hingga aku bisa merasakan denyut nadinya. Begitu aku selesai bercerita,
ia berkata, suaranya rendah hingga tercekat. Kita pulang sekarang, Dek. Mas harus pulang ke rumah ibu. Pemandangan di rumah mertuaku saat kami tiba benar-benar sunyi. Seluruh keluarga duduk diam di sekitar teko teh yang sudah dingin. Udara di ruangan itu begitu dingin hingga aku bisa mendengar suara cangkir keramik beradu pelan dengan piringnya. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Begitu melihat Bima, wajahnya langsung kaku. Dina refleks berdiri, bibirnya menyunggingkan senyum paksa. Adi, melihat kakaknya pulang, mencoba bersikap normal, tapi matanya jelas menunjukkan kegelisahan. Suamiku tidak menyapa siapapun. Ia menatap lurus ke arah ibunya. Suaranya berat, setiap katanya setajam pisau. Bu, Bima sudah dengar semua dari Citra. Bima butuh penjelasan dari ibu. Apa benar ibu mengusir istri Bima pulang saat lebaran, lalu panik meneleponnya karena tidak punya uang? Ibu Ratih seperti ditampar. Beliau tergagap, bibirnya bergetar. Nak, jangan marah. Ibu sudah tua, pikiran ibu sudah tidak jernih lagi. Ibu dengar Dina. Belum selesai kalimatnya, Dina dengan cepat memotong, suaranya dibuat semanis mungkin dengan nada polos yang palsu. Mas salah paham sama Dina. Dina tidak bilang apa-apa, kok. Dina hanya cerita kalau kadang Mbak Citra agak sulit didekati, tapi Dina tidak pernah menjelek-jelekan Mbak. Mungkin ibu yang salah paham. Seketika, Adi ikut berdiri, suaranya tergesa-gesa. Mas, jangan dengar dari satu pihak saja, dong. Dina itu baik, penurut, mana mungkin dia mengadu domba. Jangan-jangan Mbak Citra yang tidak suka sama kami, makanya mengarang cerita biar Mas marah sama kami? Tapi kali ini suamiku tidak sabar. Ia menggebrak meja dengan suara keras yang membuat semua orang terkejut. Kamu diam. Aku belum bertanya padamu. Istriku tidak pernah berbohong. Dan kamu, jangan pernah mencoba mengajari istriku cara bersikap. Adi langsung terdiam, wajahnya pucat pasi, ia kembali duduk di sofa seperti kehilangan seluruh tenaganya. Ibu mertuaku buru-buru beralih menyalahkan Dina, mulutnya dengan cepat melimpahkan semua kesalahan. Kamu. Semua ini salahmu. Ibu sudah bilang jangan suka menambah-nambahi cerita soal Citra. Sekarang Bima marahkan. Kamu harus tanggung jawab. Setelah itu, beliau beralih ke suamiku, nadanya berubah memohon. Nak, lihat, ibu sudah memarahinya. Sudahlah, masalahnya sudah lewat. Kartunya juga sudah diblokir Citra. Mana yang salah? Ibu sudah tahu. Citra. Nak, tolong maafkan ibu dan dia, ya. Jangan buat Bima jadi kepikiran. Suamiku tetap tidak bergeming. Ia menyipitkan mata dan tersenyum sinis. Cukup, Bu. Ibu pikir mengusir istriku lalu panik karena uang adalah masalah yang bisa dimaafkan dengan beberapa kalimat pura-pura seperti ini? Ibu minta maaf. Ibu harus minta maaf pada Citra dengan tulus dan berjanji tidak akan pilih kasih lagi. Lalu ia menoleh ke arah Adi dan Dina. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya begitu berat seolah menekan seisi ruangan. Kalian berdua juga? Minta maaf pada kakak ipar kalian. Karena iri hati dan picik, kalian berbohong dan mengadu domba sampai rumah tangga jadi kacau begini. Itu tidak bisa diterima. Dina saat itu tidak bisa lagi menyembunyikan ketegangannya, tapi masih mencoba melawan dengan keras kepala. Aku tidak melakukan apa-apa, kenapa aku harus minta maaf? Suamiku mengangkat alis, mengangguk perlahan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seisi rumah seolah kehabisan udara. Baik, tidak mau minta maaf juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tawarkan solusi. Rumah ini tidak cukup luas untuk kepalsuan. Pilihannya, kalian berdua pindah dari sini sekarang juga, atau aku dan istriku yang akan pindah. Dan mulai sekarang, semua biaya hidup di rumah ini, kalian urus sendiri. Begitu kalimat itu selesai, ibu mertuaku gemetar, wajahnya pucat pasi. Matanya bergerak-gerak antara aku dan suamiku. Lalu, seperti orang yang hampir tenggelam, beliau bangkit dan nyaris menerjang ke hadapan Bima. Jangan nak, jangan pindah. Ibu mohon sama kamu. Ibu tidak bisa hidup tanpa kalian. Ibu tidak punya uang untuk mengurus semuanya. Tidak hanya bicara. Beliau berbalik ke arahku dan menggenggam tanganku erat-erat. Kali ini tidak ada kepura-puraan. Matanya basah, suaranya pecah. Citra, nak, ibu minta maaf. Ibu benar-benar salah. Ibu bodoh. Ibu mendengar kata-kata orang jahat sampai menyakitimu. Nak, maafkan ibu. Tolong bilang pada Bima jangan pindah, ya nak. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi marah, yang ada hanya perasaan hampa. Semua emosi sudah lama terkuras. Suamiku tetap menjaga suaranya yang dingin. Bu, sudah Bima katakan. Pilihannya hanya ada dua. Bima benci kepalsuan dan tidak pernah main-main. Jika mereka tidak mau pergi, kami yang akan pergi. Bima serahkan pilihan pada ibu. Suasana membeku. Setelah waktu yang lama, sementara semua orang terdiam, ibu mertuaku akhirnya bersuara tercekat.
Wajahnya seolah menua 10 tahun dalam sekejap. Adi, Dina, kalian berdua, entah minta maaf pada Citra dengan benar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, atau kalian pindah dari sini. Ibu tidak bisa membiarkan Bima dan istrinya pergi. Adi pucat, tak berani membantah. Tapi Dina berbeda. Ia yang pertama kali bangkit, wajahnya memerah, suaranya parau tapi tetap berusaha menunjukkan rasa teraniaya. Kalau kami yang diusir, itu tidak adil, Bu. Kesalahannya kan bukan sepenuhnya dari kami. Ibu sendiri yang mengusir Mbak Citra kan? Aku hanya ikut-ikutan. Kenapa hanya aku yang harus menanggung semuanya? Adi yang mendapat dukungan ikut menimpali, suaranya merajuk seperti anak kecil yang mainannya direbut. Betul itu. Aku dan Dina juga anak di rumah ini. Kalau kami salah ya, diperbaiki. Tapi kenapa Mas dan Mbak sampai mengancam mau pindah? Kenapa Mas percaya begitu saja pada Mbak Citra dan langsung menyalahkan kami? Aku hendak angkat bicara, tapi suamiku mengangkat tangannya, mencegahku. Wajahnya tetap dingin, tapi matanya sudah menggelap. Hanya beberapa detik kemudian, suara serak lain terdengar, membuat kami semua terkejut. Itu ibu mertuaku. Beliau berdiri, matanya menatap lurus ke arah Adi dan Dina, tangannya gemetar berpegangan pada pinggir meja. Suaranya tidak lagi setajam biasanya, melainkan tercekat, tapi setiap kata tetap jelas seperti jarum yang menusuk. Benar, itu ibu. Ibu yang salah. Tapi kesalahan terbesar ibu adalah cukup bodoh untuk percaya pada kalian berdua. Udara seolah membeku. Dina tertegun, bibirnya masih sedikit terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Adi juga menunduk, menggigit bibirnya hingga pucat. Ibu bodoh, ibu pilih kasih, ibu buta. Motor yang kalian pakai itu uang dari tabungan ibu yang dikuras habis. Karena bagaimanapun, Adi anak bungsu, dan Dina setiap hari selalu manis mulut. Ibu kira kalian benar-benar sayang sama ibu. Ternyata, beliau berbalik tajam ke arah Dina, matanya seolah baru saja terjatuh ke jurang. Kamu itu Dina, kamu bukan menantuku, kamu itu duri dalam daging. Bertahun-tahun kita duduk bersama, menjelek-jelekkan Citra di belakang. Setiap kali dia memasak banyak, kamu mencibir, bilang dia pamer. Setiap kali dia pulang kerja telat, kamu berbisik, bilang dia tidak peduli urusan rumah. Ibu mendengar itu terus-menerus sampai ibu percaya. Ibu percaya sampai tega mengusirnya pergi, hingga sekarang ibu harus menanggung malu seperti ini. Dina mundur setengah langkah, air mata mulai menggenang tapi tak berani jatuh. Suaranya bergetar. Bu, ibu berlebihan. Masalahnya tidak sebesar itu. Lagi pula, ibu juga setuju, kan? Aku tidak memaksa. Tidak memaksa. Lalu semua bisikanmu di telingaku itu apa? Semua hasutanmu yang bilang Citra itu sombong, meremehkan keluarga kita, itu apa? Kamu pikir ibu lupa? Ha! Beliau berteriak seolah menumpahkan semua kekesalannya selama ini. Kamu pikir ibu bodoh, Dina? Sekarang kamu berkelit, melimpahkan semuanya padaku? Aku mengaku aku salah, tapi kamulah akar dari semua masalah ini. Adi menunduk, suaranya sangat pelan. Bu, sudahlah, jangan dibesar-besarkan lagi. Ini hanya salah paham. Salah paham apanya? Kamu anakku. Kamu membiarkan istrimu naik ke atas kepalamu. Kamu masih berani bilang ini salah paham? Kamu tahu tidak, kakak iparmu itu menanggung semua pengeluaran, urusan rumah, dari tahun ke tahun, sementara kalian berdua, hanya segerombolan benalu. Kalimat terakhir itu beliau raungkan hingga suaranya nyaris pecah. Seisi ruang tamu hening. Aku melihat sekilas tatapan suamiku sedikit melunak, tapi hanya sesaat. Sementara aku tidak mengatakan apa-apa, karena aku tahu, apa yang perlu kukatakan sudah diwakili oleh ibu mertuaku. Setelah waktu yang lama, ketika semua sudah jatuh dalam keheningan total, ibu mertuaku mundur selangkah, terduduk lemas di kursi seperti orang yang baru saja melewati badai psikologis yang hebat. Wajahnya berkerut, kerutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Lalu dalam satu helaan napas panjang seolah melepaskan segalanya, beliau berkata tercekat, Adi, Dina, kalian berdua pergi dari sini. Dina menutup mulutnya, menahan isak tangis yang akhirnya pecah juga. Adi tidak berani mengangkat kepalanya lagi. Keduanya tak bisa berkata apa-apa. Suamiku mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga akhir cerita ini sejak lama. Karena ibu sudah memutuskan begitu, kalian boleh tinggal di sini seminggu lagi untuk mencari tempat tinggal. Tidak ada lagi yang bisa dibantah, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua kepalsuan telah terbongkar. Lebaran itu, mereka diusir dari rumah bukan karena satu kesalahan kecil, tapi karena serangkaian panjang perilaku egois, malas, licik, dan menusuk dari belakang orang yang tulus. Suamiku menoleh padaku, menggenggam tanganku dengan lembut. Sayang, tenang, ya. Sejak Lebaran tahun itu, ibu mertuaku berubah total. Beliau tidak lagi memanggilku dengan namaku saja, tapi selalu dengan lembut, Nak Citra.
Setiap kali butuh sesuatu, beliau akan bertanya dengan halus, bukan lagi memerintah seperti dulu. Aku masih ingat jelas sore itu, suasana sudah tenang setelah hiruk-pikuk lebaran. Di atas meja ada teko teh melati yang baru diseduh ibu mertuaku, aromanya semerbak. Aku duduk diam di kursi yang biasa, punggungku bersandar, hatiku tidak lagi kalut seperti hari-hari sebelumnya. Ibu mertuaku, orang yang pernah meninggikan suara padaku di setiap waktu makan, kini dengan hati-hati membawa nampan teh. Beliau meletakkannya dengan pelan, tangannya sedikit gemetar, tapi tatapan matanya jauh lebih tulus dari kata-kata manapun yang pernah kudengar darinya. Beliau menuang cangkir pertama dan menyodorkannya padaku, lalu berkata pelan, "Nak Citra, minum teh dulu sama ibu, ada yang mau ibu sampaikan." Aku menjawab iya pelan, lalu mengambil cangkir teh itu, menatap warnanya yang jernih, hatiku pun terasa lebih ringan. Beliau ragu sejenak, lalu melanjutkan, suaranya terdengar serak, ibu benar-benar salah. Ibu gegabah, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Nak, ibu berterima kasih sekali kamu mau tetap tinggal. Masih mau bersabar dengan ibu dan tidak meninggalkan keluarga ini. Kata-kata itu tidak berbunga-bunga, tidak secerdik cara beliau bicara pada Dina. Tapi justru karena itu, aku merasa kali ini beliau tulus. Aku meletakkan cangkir teh, tersenyum. Bukan senyum sinis seperti saat aku menahan diri dulu, tapi senyum yang benar-benar ringan dan lega. Iya bu. Ibu jangan terlalu dipikirkan. Masalahnya sudah lewat, Citra juga tidak menyalahkan ibu lagi. Hanya saja, lain kali jika ada yang mengatakan sesuatu, ibu dengarkan dulu dari kedua belah pihak baru menilai. Jangan karena ucapan satu orang lain jadi dirugikan ya bu. Aku mengatakannya dengan perlahan, tidak dengan nada keras atau menyindir, tapi aku yakin beliau paham. Dan beliau mengangguk, tanpa membantah, tanpa membela diri, hanya mengangguk sebagai cara menerima semua yang telah ia perbuat. Saat itu, suamiku menarik kursi dan duduk di sampingku, tangannya meraih tanganku dan menggenggamnya, lalu ia angkat bicara. Matanya menatap lurus ke arah ibunya. Yang terpenting di rumah ini adalah kejujuran dan saling percaya. Jangan biarkan salah paham kecil merusak hubungan keluarga. Bima hanya berharap, mulai sekarang siapa yang benar didukung, siapa yang salah ditegur untuk diperbaiki. Dan ibu, jangan biarkan istri Bima dirugikan lagi, ya. Tawa kecil pecah di antara kami. Aku menoleh pada suamiku, melihat di matanya ada perlindungan yang diam-diam namun begitu kokoh. Dan pada momen itu, di tengah senja yang turun perlahan, aku tahu lebaran tahun itu, meskipun penuh badai, juga menjadi lebaran yang mengubah segalanya di keluarga ini untuk selamanya. Sementara Dina dan Adi, tepat seminggu kemudian, mereka pindah dalam diam. Tidak ada makan malam perpisahan, tidak ada pelukan, apalagi permintaan maaf. Yang ada hanyalah sebuah kardus yang isinya tumpah di halaman, dan gumaman dari Dina, gara-gara kartu sialan itu. Aku tidak menanggapinya, hanya membungkuk membantu memungut beberapa barang yang jatuh, lalu masuk ke dalam rumah. Aku tidak perlu membalas dendam, karena akhir cerita itu sudah cukup untuk membuat mereka tidak akan pernah berani mengulanginya lagi.